Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Kita bertemu kembali dalam acara Renungan Pagi Spiritual Life. Pagi hari ini kita akan kembali melanjutkan pembacaan Alkitab kita yang terambil dari Yohanes 12 ayat 37 sampai 43. Nah, judul perikop itu, mengapa orang Yahudi tidak percaya. Saya akan bacakan bagian firman Tuhan ini bagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Yohanes 12 ayat 37 sampai 43, demikian firman Tuhan. Dan meskipun Yesus mengadakan begitu banyak mujizat di depan mata mereka, namun mereka tidak percaya kepadanya, supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yesaya. Tuhan, siapakah yang percaya kepada pemberitaan kami? Dan kepada siapakah tangan kekuasaan Tuhan dinyatakan? Karena itu mereka tidak dapat percaya, sebab Yesaya telah berkata juga, Ia telah membutakan mata dan mendekilkan hati mereka, supaya mereka jangan melihat dengan mata dan menanggap dengan hati, lalu berbalik sehingga aku menyembuhkan mereka. Hal ini dikatakan oleh Yesaya karena ia telah melihat kemuliaannya dan telah berkata-kata tentang dia. Namun banyak juga di antara pemimpin-pemimpin yang percaya kepadanya. Tetapi oleh karena orang-orang Farisi, mereka tidak mengakuinya berterus terang, supaya mereka jangan dikucilkan, sebab mereka lebih suka akan kehormatan manusia daripada kehormatan Allah. Saudara yang dikasihi Tuhan, perikop yang baru saja kita baca ini merupakan kelanjutan dari perikop sebelumnya, di mana perikop sebelumnya menjelaskan tentang orang-orang Yunani yang sudah percaya kepada Allah Israel, atau yang biasa disebut dengan istilah kaum proselit. Mereka ingin sekali bertemu dengan Kristus. Nah, perikop yang baru saja kita baca merupakan gambaran yang kontras dengan apa yang diinginkan oleh orang-orang Yunani itu. Di mana orang-orang Yunani mereka sangat menginginkan ketemu Yesus, sedangkan orang-orang Yahudi malah mereka menolak Kristus. Dikatakan di sana, meski Yesus sudah mengadakan berbagai tanda mujizat di depan mata mereka, namun mereka tidak percaya kepadanya. Namun Yohanes juga memberikan catatan, khususnya di 2 ayat terakhir. Dia bilang di sana, tetapi ada juga pemimpin-pemimpin bangsa Yahudi yang percaya kepada Yesus, tetapi mereka tidak berani mengakuinya secara terus terang karena mereka takut akan dikucilkan. Saudara dikasihi Tuhan, di dalam perikop yang kita lihat tadi ya, khususnya ayat 43, Yohanes memberikan penilaian terhadap pemimpin-pemimpin yang tidak mau jujur tentang iman mereka kepada Tuhan. Yohanes bilang bahwa mereka lebih memberikan atau menghargai penilaian yang diberikan oleh manusia daripada mereka menghormati kehormatan yang dapat daripada Allah. Saudara, kalau kita melihat di dalam bagian ini, kita melihat bahwa orang-orang atau pemimpin-pemimpin yang sudah percaya itu, mereka mungkin sudah percaya bahwa Yesus adalah Mesias, tapi mereka belum mau mengambil keputusan untuk mengikut Kristus. Kenapa? Karena mereka takut kehilangan apa yang selama ini mereka miliki. Mereka sudah mendapatkan kehormatan sebagai seorang pemimpin dari bangsa Israel, dan mereka melihat bahwa orang-orang Farisi memiliki pengaruh yang sangat kuat untuk menghasut orang-orang Yahudi untuk membenci mereka. Karena itu mereka sangat takut dikucilkan karena iman mereka kepada Kristus. Saudara, menjadi orang Kristen berarti menjadi orang yang harus siap kehilangan segala sesuatu demi Kristus, termasuk hal-hal yang juga kita sukai. Namun tentu kita tidak akan mau kehilangan sesuatu itu jika kita sangat menghargainya. Sebaliknya, kita akan mudah menghilangkan sesuatu atau mudah melepaskan sesuatu jika kita menganggap sesuatu itu tidak begitu penting bagi kita. Saudara, para rasul dan orang-orang Kristen yang setia kepada Tuhan, mereka mengasihi Tuhan dengan sepenuh hati, dan karena itu mereka rela kehilangan apapun juga, termasuk kehilangan nyawa mereka untuk Tuhan, karena mereka melihat Kristus lebih penting daripada segalanya. Saudara, hendaklah kita menjadi seorang pengikut Kristus yang memandang Kristus
jauh lebih berharga daripada segala hal yang kita miliki, supaya kita dapat melepaskan berbagai keterikatan yang dapat menghalangi kita untuk mengikut Kristus. Saudara, orang yang tidak mau kehilangan segala sesuatu demi Kristus bukanlah murid Kristus. Mari saudara, saya ajak kita untuk ambil waktu sejenak untuk merenungkan firman Tuhan yang baru saja kita dengar. Saudara, apakah ada hal di dalam hidup saudara yang masih menghalangi saudara untuk mengikut Tuhan? Marilah kita mengambil waktu sejenak untuk mendoakan hal tersebut. Berdoalah, meminta anugerah Tuhan agar dapat memampukan saudara untuk melepaskan segala keterikatan yang menghalangi saudara untuk mengikut Kristus. Marilah kita melepaskan segala sesuatu yang menghalangi kita untuk mengikut Kristus. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami bersyukur buat kasih dan setia-Mu kepada kami. Terima kasih buat istirahat malam yang sudah Kau berikan kepada kami. Dan pagi hari ini kami boleh bangun dengan kesegaran yang baru. Dan kami siap melakukan aktivitas kami. Kami berdoa supaya Engkau membimbing kami, menjagai kami Tuhan. Kami juga berdoa menyerahkan firman Tuhan yang baru saja disampaikan, baru saja kami renungkan ini Tuhan. Kami berdoa supaya firman ini membantu kami menghargai Engkau dalam kehidupan kami. Dan kami tidak akan melepaskan keyakinan kami kepada Engkau meskipun dunia menawarkan segalanya kepada kami Tuhan. Karena kami percaya Engkau adalah segala hal yang kami butuhkan Tuhan, dan kami tidak membutuhkan sesuatu lain di luar Engkau. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa menyerahkan semua aktivitas kami pada hari ini ke dalam tangan-Mu. Kami di rumah ataupun kami akan pergi bekerja, mari Tuhan Engkau jagai sertai kami, lindungi kami daripada yang jahat, dan Engkau juga memberikan kemampuan kepada kami untuk melakukan semua aktivitas kami, sehingga dalam semua aktivitas kami hanya nama-Mu saja yang dimuliakan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa kepada Allah Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga. Haleluya. Amin. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, selamat pagi, selamat beraktivitas, dan Tuhan Yesus memberkati kita semua.